Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, majlis yang dimana ketika orang-orang berkumpul di dalamnya, ini merupakan ciri dan tanda bahwasanya orang-orang tersebut Allah kehendaki kebaikan. Jamaah sekalian, ketika kita melihat kondisi sebagian saudara-saudara kita di negara-negara ataupun di tempat-tempat yang lain, mungkin jamaah sekalian ujian mereka berbeda-beda. Bahkan mungkin sebagian mereka diuji lebih berat daripada kaum muslimin yang mungkin berada di negeri kita jamaah. Seperti mereka seperti kasus ketika di Rohingya misalkan, di antara teman-teman kita seiman ada yang mereka disiksa, kemudian dibunuh, perempuannya kemudian diperkosa jemaah. Dan ini ujian-ujian yang mereka dapatkan. Dan kita jemaah belum pernah merasakan ujian sebagaimana yang mereka rasakan. Walaupun intinya sama, nanti ketika sudah meninggal sama kita kalau barzah. Sehingga kalau misalkan kita diuji hanya dengan talabul ilmi, butuh meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, makanya masalah ini masih belum ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita. Bahkan ada yang mereka jamaah tinggal di pelosok sendirian. Untuk mempertahankan keimanannya dia harus penuh perjuangan. Maka ujian kita itu jamaah, apalagi kita tinggal di kota, belum ada seberapanya dengan mereka. Sehingga artinya maksud yang ingin Allah ingatkan, kita harusnya lebih semangat dan lebih bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Baik itu jamaah sekalian nikmat umur, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat harta. Manfaatkan jamaah semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk memperbanyak bekal sebagai bekal kita tatkala kita menghadap Allah. Karena jamaah ingat, jarak kita dengan kematian itu sangat dekat. Ketika kematian itu sudah datang, mendatangi atau menjemput kita, maka jamaah ketika itu, kalau misalkan kita berandai-andai ingin menambah amal soleh, sudah nggak bisa, sudah tidak bisa. Idza jaa ahadakumul maut, jika kematian sudah datang kepada kita jemaah, tidak bisa kita majukan, tidak bisa kita mundurkan, tidak bisa. Makanya di antara penyesalan orang-orang kafir ketika roh mereka dicabut, maka ia katakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, la'anni a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Itu saja jemaah. Ingin taklim, ingin zikir, ingin qiraatul Quran, macam-macam. Enggak ingin tidur, ya Allah saya ingin tidur lagi, enggak. Pura-pura jemaah saja. Tapi keinginan baik ini jemaah karena bukan pada tempatnya,
maka keinginan ini sudah tidak ada manfaatnya. Karena inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya alasan belaka saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari kelak ia dibangkitkan. Dan kita kelak akan ke sana jemaah, akan ke sana. Maka waktu sekarang ini ingat maksimalkan totalitas ketika ibadah. Jangan setengah-setengah, jangan malas-malas. Karena waktu kita di dunia sangat singkat, sangat cepat, dan masing-masing dari kita tidak ada yang tahu kapan akhirnya, nggak ada yang tahu. Sehingga karena kematian ini datangnya tiba-tiba, harusnya setiap hari kita persiapan semaksimal mungkin. Persiapan dengan mengerjakan amal-amal saleh. Di antara amal saleh yang sangat-sangat ya penting untuk kita jadikan bekal adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sehingga jemaah di malam hari ini kita masih pada kitab Syarhul Qawaidin Arba', syarah 4 kaidah dasar di dalam memahami tauhid. Dan di kesempatan malam hari ini jemaah kita masuk wal qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Mu'allif rahimahullahu jalla wa ala mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW zaharu ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi muncul di tengah-tengah manusia yang tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Jadi kaidah yang ketiga, ya, Syekh ingin menyebutkan bahwasannya Nabi muncul di tengah-tengah manusia yang tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Minhum man ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi wassalihin dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatanahum Rasulullah SAW jami'an wa lam yufarriq bainahum. Ini yang di poinnya. Dan Nabi SAW memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Ini yang di poin. Jadi Nabi SAW jamaah, Allah utus di tengah-tengah umat yang tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Ada yang menyembah matahari, bulan, malaikat, orang-orang saleh. Tetapi Nabi SAW memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan. Maka jamaah kaidah ini memberikan faidah kepada kita bahwasannya beraneka ragamnya sesembahan orang-orang kafir, maka intinya satu. Apa jemaah? Intinya satu. Apa? Bahwasanya perbuatan tersebut termasuk syirik akbar. Sudah selesai. Nggak ada bedanya. Jadi beraneka ragamnya sesembahan mereka, intinya cuma satu. Hukumnya syirik akbar, selesai. Ustaz, berarti tidak ada bedanya antara orang yang nyembah malaikat dengan orang yang nyembah misalkan apa? Kotoran binatang. Ada bedanya tidak? Enggak ada bedanya, sama. Orang yang nyembah para wali dengan orang yang nyembah bebatuan dan pepohonan sama tidak? Sama. Dua hal ini sama-sama syirik akbar, sama, enggak ada bedanya. Makanya seandainya ada
orang-orang di zaman kita ketika bertawasul dengan orang-orang soleh dengan alasan apa? Agar mereka menyampaikan hajatnya kepada Allah, sama halnya sama aja. Kondisinya sama dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Sama dengan orang-orang yang menyembah Uzair, sama, nggak ada bedanya. Sama-sama syirik akbar. Yang menyembah Nabi Isa syirik akbar, dia kafir. Yang menyembah pepohonan, bebatuan juga sama, nggak ada bedanya. Nyembah batu akik, berkeyakinan batu akik itu jangan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, sama saja. Itu yang menjadi inti jamasannya. Sehingga hujah mereka bahwasanya kalau yang menyembahnya malaikat kemudian para nabi, maka ini hukumnya beda. Jawabannya masalahnya justru Nabi menganggap sama. Nabi menganggap sama, makanya semuanya diperangi, nggak ada dibedakan. Oh kamu ini nyembahnya malaikat, jangan, biarkan saja. Ini nyembahnya para nabi, jangan. Nabi tidak aja masalahnya, tapi semua diperangi, semua diperangi. Ya jamaah sekalian, berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu bu'itsa ila unasin minal musyrikin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang-orang musyrik, yang dimana di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah matahari dan bulan, dan ada yang menyembah berhala, kemudian bebatuan dan pepohonan, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Wa hadza min qabhi syirki anna ashabahu la yajtami'una 'ala syai'in wahidin. Dan inilah jamaah sekalian tanda keburukan syirik itu seperti itu, bahwasanya mereka tidak bersatu di dalam satu sembahan yang esa. Mereka tidak berkumpul dalam satu tujuan, tapi mereka berbeda-beda. Makanya masalahnya yang namanya persatuan yang dianggap secara syar'i adalah persatuan di atas akidah dan manhaj yang benar. Karena persatuan kalau hanya misalkan zahir, mereka berkumpul di misalkan tengah lapangan, tapi kalau seandainya misalkan akidah mereka beraneka ragam, satu ada yang mengkafirkan sahabat, satu ada yang menganggap pelaku dosa besar itu kafir misalkan, maka walaupun zahir mereka bersatu, berkumpul dalam satu ruangan misalkan, hakikatnya mereka nggak bersatu. Kenapa? Karena persatuan yang hakiki itu persatuan di atas akidah yang lurus. Cuma saja dibuktikan jamaah sekalian, mungkin kalau di satu tempat mereka bisa berkumpul, mungkin satu kali saja. Beberapa hari kemudian mungkin mereka akhirnya saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena keyakinannya beda. Dan enggak mungkin orang yang keyakinan berbeda kemudian bisa disatukan, sulit. Makanya kalau ingin mempersatukan umat, maka satukanlah akidah mereka, satukanlah manhaj mereka, cara beragama mereka. Dan inilah yang disebut dengan al-jamaah, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda, sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun Anda itu sendirian. Atau orang-orang yang cara beragamanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang disebut dengan al-jamaah, yang dikatakan dijamin untuk masuk ke dalam surga. Kemudian masalahnya, bi khilafil muwahhidin fa inna ma'budahum wahid, berbeda dengan ahli tauhid yang di mana sembahan mereka satu. Sehingga Allah Jalla wa Ala berfirman, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam
itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Ini istifhamnya, pertanyaan. Tetapi ya tidak butuh apa? Jawaban, ingkari. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah dari selain Allah kecuali hanya sekedar nama-nama yang kalian namakan. Nah, sehingga jemaah sekalian, famin silbiyati syirki wa abatinihi, sehingga di antara sisi-sisi negatif ataupun kebatilan syirik atau keburukan-keburukan syirik, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihi, bahwasannya pelakunya mereka bercerai-berai, berbeda-beda, beraneka ragam di dalam tata cara ibadah mereka. La yajma'uhum dabitun. Jadi tidak ada standar yang bisa menyatukan mereka, enggak ada. Kenapa? Li'annahum la yasiruna ala aslin. Karena mereka tidak berjalan di atas pondasi. Enggak ada dasarnya. Pegangannya enggak ada jamaah mereka itu. Apa dasar mereka? Pondasi mereka enggak ada. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa innama yasiruna ala ahwaihim. Tetapi mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Kemudian ya propaganda-propaganda yang menyesatkan. Fatakthuru tafarruqatuhum, sehingga ya, kebanyakan dari mereka itu bercerai-berai, ya, kontok-kontokan. Ya. Dan ini yang terjadi jemaah, ini yang terjadi. Ya. Apalagi masing-masing dari mereka mengklaim dirinya paling benar. Wa kullu hisbin ya bima ladaihim farihun. Jadi masing-masing mereka tuh membanggakan dengan apa yang ada pada diri mereka. Setiap kelompok yang muncul mereka pasti mengatakan paling benar jamaah sekalian. Maka ini kalau setiap kelompok itu mengaku paling benar, apakah jamaah sekalian kebenaran itu ya bercabang-cabang? Jawabannya tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Kebenaran itu cuma satu jamaah sekalian. Kebenaran itu cuma satu. Terus bagaimana untuk mengetahui ya, kelompok itu kelompok yang benar, kelompok ini kelompok yang salah jemaah? Bagaimana caranya? Kita lihat akidah dan manhajnya. Bagaimana tata cara beragama mereka? Bagaimana akidah mereka? Perlu dilihat. Tata cara beragama yang benar itu jemaah seperti apa? Tata cara beragama yang benar itu sebagaimana yang Nabi katakan. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang cara beragamanya seperti diriku, kata Nabi, dan seperti para sahabatku. Itu patokannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sehingga patokan yang pertama jemaah untuk mengetahui satu kelompok itu dianggap kelompok yang lurus, pertama, kalau mereka berpegang dengan Al-Quran. Ini pertama dulu. Karena Quran pasti benar. Jadi kalau ada satu kelompok dia pegangannya Al-Quran, ini sudah modal. Apakah sudah cukup? Belum cukup. Yang kedua, apakah mereka menjadikan hadis Nabi juga sebagai pegangan? Ini juga perlu untuk dilihat. Karena kadangnya masalah ada sebagian kelompok yang mereka hanya menjadikan Quran sebagai pegangan, kemudian hadis ditolak, seperti kelompok ingkarus sunnah. Maka ini jelas menyimpang jemaah sekalian. Kenapa? Karena sabda Nabi ataupun hadis juga termasuk wahyu dan wajib untuk kita benarkan kalau itu sahih. Yang ketiga jemaah ini membedakan bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Dan inilah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul batil. Maka ahlu sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu penting. Kenapa jamaah? Karena mereka para sahabat, satu, sudah Allah puji dengan apa? Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Yang kedua, para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama yang mulia ini setelah Nabi.
Sehingga tidak mungkin kita mengetahui agama ini tanpa melalui jalur para sahabat, nggak mungkin jemaah. Dan ini membedakan. Lihat bagaimana para sahabat memahami agama ini, lihat bagaimana sahabat memahami Al-Quran dan hadis ini penting. Kemudian kita boleh ya berpegang dengan akwal para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang berjalan di atas manhaj mereka, akidah mereka boleh. Dan manhaj yang lurus itu cuma yang mendahulukan dalil daripada akal. Dalil itu nomor satu daripada akal, itu pembedanya. Itu pembedanya seperti itu. Kemudian masalahnya, Allah Jalla wa Ala membuat sebuah perumpamaan. Karena kini masalahnya kadang orang-orang kafir mereka juga berhujah. Kenapa? Mereka tidak mau menetapkan Tuhan itu cuma satu. Hujah mereka hawa nafsu, akal-akalan. Kata mereka jemaah sekalian, kalau Tuhan itu cuma satu, padahal urusan manusia itu beraneka ragam, maka jemaah, menurut mereka itu mustahil. Urusan manusia itu bermacam-macam. Kalau Tuhannya satu, ini repot. Ini kata mereka secara akal-akalan mereka. Maka jemaah sekalian, Allah bantah mereka dengan secara logika. Allah berfirman, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Jalla wa Ala membuat sebuah perumpamaan. Seorang laki-laki, seorang budak yang dimiliki oleh banyak orang yang berserikat, yang dimana mereka berselisih. Jadi ada satu budak dimiliki oleh banyak tuan, misal 10, dan 10 orang ini ternyata mereka juga punya masalah ya. Mereka juga berselisih. Wa rajulan salaman lirajulin, dan seorang budak yang dimiliki secara penuh oleh satu tuan. Maka Allah memberikan pertanyaan, hal yastawiyani masalah, apakah dua orang ini sama? Satu budak yang dimiliki oleh banyak tuan, dan tuan-tuan ini lagi berselisih, dengan satu budak yang dimiliki satu tuan secara penuh. Apakah perumpamaan dua budak ini sama? Jawabannya beda. Ya. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jemaah sekalian, kalau ada satu budak dimiliki 10 tuan dan mereka lagi berselisih, misalkan kira-kira jamaah budak ini tenang, bisa istirahat atau tidak? Enggak bisa jemaah. Yang satu nyuruh, Pak tolong ambilkan minum, Pak ambilkan makan, Pak tolong pergi ke pasar. Dalam satu waktu jamaah sekalian, kira-kira bagaimana yang dirasakan oleh budak ini? Stres jamaah. Satu waktu tuan yang satu minta diambilkan minuman, satu minta diambilkan makanan, satu minta disuruh beli makanan di pasar. 10 tuan jamaah sekalian, kira-kira jamaah. Ya, mungkin budak seperti ini jamaah bisa tahan satu hari saja mungkin, dan itu pun sudah stres. Tapi kalau misalkan ada satu budak dimiliki oleh satu tuan, atau bahkan 10 budak dimiliki satu tuan, tenang, tinggal nyuruh kamu ini, santai. Ini secara logika kita. Dibalik lagi jamaah, justru yang sebenarnya kalau ada satu budak dimiliki satu tuan itu lebih baik daripada satu budak dimiliki banyak tuan. Kalau Tuhan itu banyak sama salnya, satu ingin menurunkan hujan, satu enggak mau. Satu inginnya kemarau, satu inginnya hujan. Gimana jamaah sekalian? Ini logika kita, tetapi jamaah sekalian logikanya orang-orang kafir itu memang rusak. Makanya Allah berikan perumpamaan tentang mereka apa? Kal an'am bal hum adul. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kadang-kadang jemaah orang yang tidak belajar agama ya, dimainkan logikanya oleh mereka. Kadang iya. Ya.
Kadang mereka nggak aneh-aneh jam, soal orang filsafat misalkan, Allah kan maha besar. Kira-kira bisa tidak menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya jam? Allah maha besar. Kira-kira bisa tidak menciptakan dirinya lebih besar, menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya jam? Ini kan pertanyaan nggak perlu dijawab jam. Jawabannya apa? Karena ini orang nggak paham. Antum nggak perlu masuk pertanyaan seperti ini pertanyaan orang gila, ya. Nggak perlu dijawab. Ya. Makanya ada sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin ya bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu jemaah sekalian. Ya, cuma masalahnya karena mereka tidak mau belajar Islam secara totalitas. Akhirnya apa? Ya, sampai sekarang pun masih mencari Tuhannya. Tuhannya itu di mana? Ini sampai sekarang ya, kebingungan mereka itu. Kenapa belajar agama kok kadang-kadang malah belajarnya di negeri kafir, nggak mau di negeri muslim. Nah ini kan masalah, ini masalah jemaah. Ya itu tadi, karena akalnya sudah rusak seperti binatang ternak, sehingga untuk belajar agama pun keliru, salah, dan seperti itu terus jemaah. Kalau tidak mau kembali kepada jalan yang lurus seperti itu. Iya. Kemudian masalahnya, berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, "Falladhi ya'budullaha wahda, mithlul mamluk alladhi yu'abbinuhu sahsun wahidun yartahu ma'ahu." Maka orang yang menyembah Allah saja seperti budak yang dimiliki oleh satu tuan. Dia akan senang, akan rileks, akan santai. Ya'rifu maqasidahu, dia tahu maksud tuannya. Wa ya'rifu matalibahu, dan dia tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Wa yartahu ma'ahu, sehingga dia pun akan senang tenang, ya, tidak stres. Lakinnal musyrika mithlul ladzi lahu 'iddatun malikin. Adapun orang-orang musyrik, perumpamaan mereka seperti seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Mayat liman yurdi minhum, dia nggak tahu siapa tuan yang ridho dengan dirinya. Ya. Kullu wahidin lahu hawa, masing-masing punya keinginan. Wa kullu wahidin lahu talabun, masing-masing punya permintaan. Wa kullu wahidin lahu raghbah, masing-masing punya ya, kehendak. Ya. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya 'indah, masing-masing menginginkan untuk diambilkan sesuatu. Walihada qala subhanahu jalla wa ala, oleh itulah Allah jalla wa ala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah memberikan sebuah perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan, apalagi mereka juga berselisih, ya, ribut, ya. Yakni yamlikuhu 'iddatul ashas la yadri man yurdi minhum. Jadi seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan, sehingga dia tidak tahu mana yang ridho kepada dirinya, mana yang ridho di antara mereka kepada dirinya, nggak tahu dia. Dengan seorang budak yang dimiliki oleh satu tuan, maka dia akan rileks dan senang dan banyak istirahatnya. Hadza mathalun darabahu Allahu jalla wa ala lil musyrik walil muwahhid. Dan inilah perumpamaan yang Allah buat untuk memberikan perumpamaan bagi orang-orang musyrik atau orang musyrik dan orang yang bertauhid. Sehingga masalah yang kata Syekh, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum, maka Nabi SAW memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Qatal wathaniyin, Nabi memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Wa qatal yahud wan nasara, Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qatal al majus, dan Nabi memerangi orang-orang Majusi. Qatal jami'al musyrikin, dan Nabi memerangi semua orang-orang musyrik. Wa qatal alladziina ya'buduna al malaikah, begitu pula Nabi memerangi orang-orang yang menyembah para malaikat. Walladzina ya'buduna al-awliya wa salihin, dan Nabi memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membedakan di antara mereka. Fahada fihi raddun
Alladzina yaqulun, maka di sini jamaah ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan alladzina ya'budus sanama laysa mithlu alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Sebagian mereka ada yang mengatakan orang yang menyembah berhala itu beda dengan orang yang menyembah orang soleh ataupun malaikat. Ya beda, kata mereka. Kenapa? Li'anna haula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadat. Karena mereka menyembah bebatuan, pepohonan, dan menyembah benda-benda mati. Amman ladzi ya'budu rajulan salihah, kata mereka, adapun orang-orang yang menyembah orang saleh, para wali, jadi wali-wali Allah Jalla wa Ala, tidak seperti orang yang menyembah berhala, kata mereka. Wa yuriduna bidzalika anna alladzi ya'budul qubur al-an yakhtalifuna hukmu 'anil ladzi ya'budul asnam. Yang mereka inginkan bahwasannya orang yang menyembah kuburan di zaman sekarang ini itu berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala, kata mereka. Kata mereka fala yakfur. Jadi yang menyembah kuburan dia enggak kafir. Wala ya'tabir amaluhu atau wala yuktabar amaluhu hadza syirka. Dan amalnya tidak dianggap syirik. Wala yajuzu kitabuhu, sehingga tidak boleh diperangi. Ini kata mereka. Fanaqul, maka kita katakan kepada mereka, ar-rasulu lam yufarriq bainahum, nabi tidak membeda-bedakan mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Justru nabi menganggap mereka semuanya musyrik. Yang menyembah malaikat, yang menyembah para wali, orang-orang soleh, yang menyembah bebatuan, pepohonan, yang menyembah matahari dan bulan, semuanya musyrik. Dia dianggap melakukan syirik akbar. Jadi intinya sama. Baik menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, intinya cuma satu. Perbuatan tersebut syirik akbar, selesai. Kalau syirik akbar jamaah sekalian, pelakunya bisa kafir. Kalau dia meninggal belum sempat bertobat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik atau di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini cuma sama. Ya. Dalilnya tegas. Iya. Sehingga jamaah sekalian, fasyirku la tafriqu fihi, maka syirik tidak ada perbedaan di dalamnya. Baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman, antara orang yang menyembah orang saleh ataupun menyembah berhala, aw hajaran aw syajaran, atau bebatuan atau pepohonan. Enggak ada bedanya. Kenapa? Li anna syirka, karena syirik huwa ibadatu ghairillahi kainan mangkana. Syirik itu menyembah selain Allah apapun bentuknya. Oleh karena itulah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan di sini jamaah sekalian, wa kalimatu syai'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, nakiratun fi siyaqin nahyi. Ini isim nakiro pada konteks pelarangan. Janganlah kalian berbuat syirik. Ta'ummu kulla syai'in, maka faidahnya umum. Artinya jemaah sekalian, Allah melarang kita untuk melakukan kesyirikan dengan objek apapun. Baik itu malaikat, para nabi, orang saleh, atau bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan, semua dilarang. Semua tidak diperbolehkan. Kenapa? Larangannya bentuknya umum. Maka ingat jemaah, kalau sebagian misalkan orang-orang yang datang ke kuburan minta menyembah ahli kubur misalkan, atau misalkan mereka menyembah batu akik, menyembah orang-orang saleh misalkan, dengan hujah, oh kami tidak melakukan kesyirikan karena ini orang soleh, tujuan kami agar mereka mendekatkan hajat, menyampaikan hajat kami kepada Allah. Maka jemaah sekalian, hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Dan Nabi tidak membeda-bedakan. Semuanya dihukumi syirik akbar. Selesai.
Selesai aja masalah. Nah, sehingga mereka yang sering seperti itu diingatkan, perbuatan yang kalian lakukan ini berbahaya, bukan perbuatan yang remeh, bukan perbuatan yang remeh. Karena masalah lihat, kalau seseorang misalkan melakukan perbuatan dosa besar, misal dia pernah membunuh, pernah berzina sampai 1000 kali, misalkan, bukan kita meremehkan perbuatan ini jamaah. Dengan orang yang dia melakukan syirik akbar jamaah, dosanya lebih parah daripada syirik akbar. Kalau misalkan ada seorang meninggal, dia datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib, kemudian dia percaya, setelah itu mau pulang ke rumah ketabrak mobil, misalkan, maka dia dihukumi apa jemaah? Kafir. Kenapa? Telah melakukan syirik akbar. Tapi kalau ada seorang misalkan pernah berzina sampai 1000 kali, mati belum sempat bertobat, pertanyaan masalahnya, mungkin tidak orang seperti ini diampuni oleh Allah? Mungkin tidak? Mungkin jemaah. Bukan kita meremehkan, tapi mungkin. Sehingga artinya masalahnya kita harus berhati-hati dengan perbuatan syirik akbar ataupun syirik kecil. Hati-hati. Jangan meremehkan. Karena ini berbahaya. Dampaknya sangat berbahaya baik di dunia, di alam barzah ataupun di alam akhirat kelak. Kemudian masalahnya, ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi jalla wa ala minal malaikati war rusuli was salihin wal awliya wal ahjar wal ashjar. Maka hal ini umum mencakup Tuhan yang dijadikan tandingan bagi Allah, baik malaikat, para rasul, orang-orang saleh, para wali, bebatuan dan pepohonan. Sehingga tidak dibolehkan. Apapun alasannya, ini kan orang soleh. Maksud saya karena saya ini orang yang banyak berbuat dosa, kalau minta langsung kayaknya nggak pantas. Akhirnya apa? Menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai alasan agar hajatnya disampaikan kepada Allah. Maka hakikatnya jamaah sekalian, perbuatan seperti ini sama hanya dia beribadah kepadanya, dan ini nggak boleh, tidak diperbolehkan apapun alasannya seperti itu jemaah. Kemudian masalahnya, apa dalilnya kita lihat? Wa dalilu qauluhu jalla wa ala, dan dalilnya firman Allah jalla wa ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dalilnya firman Allah jalla wa ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, dan agama seluruhnya milik Allah. Dan fitnah di sini maksudnya apa? Syirik. Karena kata-kata fitnah di dalam Al-Quran itu banyak artinya. Kadang bermakna bala, bisa musibah, bisa ujian, atau fitnah bisa bermakna adab. Bisa juga bermakna apa? Syirik, syirik atau syak, bisa juga. Adapun di sini maksudnya syirik sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Kemudian masalahnya, wa dalilu syamsi wal qamari, dan dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Jalla wa ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa ala, siang dan malam dan siang, matahari dan bulan, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Jamaah sekalian, berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, wa dalilu qauluhu jalla wa ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Ai ad-dalilu ala qitalil musyrikin, dalil yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, atau dalil Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik min ghairi tafriq, tanpa dibeda-bedakan di antara mereka, berdasarkan sesembahan-sembahan mereka, enggak dibedakan. Adalah firman Allah Jalla wa ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka.
Tapi ingat jemaah sekalian, maksudnya setelah melalui beberapa tahapan. Tentu didakwai dulu, dimintai tobat, ya. Kalau ini nggak mau, kalau misalkan dia non muslim, ya nanti ada konsekuensinya. Mau tidak bayar jizya, ya. Kalau mau bayar jizya, ya sudah aman. Tapi kalau tidak, ya sudah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau tidak diperang. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, setelah melakukan beberapa tahapan, ya tidak, ya apa namanya, ujuk-ujuk langsung dibunuh, enggak seperti itu jemaah, tidak seperti itu. Wa hadza 'amun likullil musyrikin, dan ini umum mencakup seluruh orang-orang musyrik tanpa terkecualikan. Tsumma qala, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi lagi fitnah. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah di sini maksudnya, ya artinya syirik. Jadi fitnah di sini maksudnya syirik. Ay la yujadu syirkun, sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Wa hadza 'amun, dan ini am ayyasyirkin, syirik apa saja. Sawa'an asyirku fil awliya'i wassalihin, baik kesyirikan, ya, pada para wali dan orang-orang saleh, au bil ahjari au bil ashjar, dengan bebatuan dan pepohonan, au bi syamsi au bil qamar, atau dengan matahari dan bulan, maka semua tidak dibolehkan. Wa yakunu dinu, takunul ibadatu kulluha lillah, sampai seluruh ibadah itu diperuntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana, sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan. Fala farqa baina syirki bil awliya'i wassalihin, sehingga tidak ada perbedaan antara kesyirikan dengan para wali dan orang-orang soleh, atau dengan bebatuan dan pepohonan, atau dengan setan-setan dan selain mereka. Enggak ada perbedaan. Orang yang menyembah genderuwo misalkan dengan orang yang menyembah malaikat, sama tidak jemaah? Sama saja. Kenapa? Sama-sama syirik akbar. Enggak boleh. Jadi jangan dibedakan, oh yang nyembah malaikat itu enggak kafir. Berarti kalau begitu yang nyembah Nabi Isa juga enggak kafir. Sama saja jemaah sekalian. Selagi itu dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah, maka semua diharamkan. Tidak dibolehkan tanpa terkecuali, Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat yang berikutnya, di antara tanda kekuasaan Allah malam dan siang, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Walihada nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Oleh karena itulah Nabi melarang seseorang salat ketika terbit matahari atau ketika tenggelam. Kenapa? Saddan lidari'at. Ya, saddan lidari'ati, sebagai bentuk, ya, atau tindakan preventif untuk menutup celah-celah agar seorang tidak jatuh dalam perbuatan buruk. Kenapa? Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha. Kan di sana ada orang-orang yang sujud kepada matahari ketika terbit. Wasjudullaha 'inda ghurubiha. Begitu pula ada yang sujud ketika tenggelam. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtain. Ya, oleh karena itulah kita dilarang untuk sholat di dua waktu ini. Fi hadainil waqtaini. Wa in kanatis sholatu lillah, walaupun sholatnya kita peruntukkan untuk Allah, tetapi kalau di waktu-waktu ini nggak boleh. Kenapa? Ya, agar kita tidak tasyabbuh dengan mereka. Lakin lama kana fi sholati fi hadzal waqt musyabihatan li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidari'ati. Karena kalau ini ada orang yang sholat di waktu ini cuma sekali ada keserupaan dengan mereka, maka dilaranglah, ya, sholat di waktu tersebut dalam rangka apa jemaah sekalian? Ya, sad dan lid tari'ah, untuk menutup pintu-pintu, ya, keburukan. Dan ini merupakan bagian dari syariat. Kadang-kadang ya masalah sesuatu yang dilarang karena apa? Sebab yang lain. Contoh, misalkan melihat aurat laki perempuan, itu enggak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Sad dan lid tari'ah, agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan zina, maka tidak dibolehkan.
Tetapi jamaah, sesuatu yang diharamkan karena sebabnya sad dan lidari'ah kadang akan dibolehkan ketika ada hajat. Makanya boleh nador melihat aurat ya sebagian dari aurat wanita kalau misalkan ingin dinikahi, boleh. Kenapa? Karena ada hajat. Karena ada hajat. Tetapi ingat ya, bukan iseng-iseng. Ya, apalagi orang yang hobinya suka nador, sehingga dijuluki Abu Nador. Pengen lihat top misalkan, nggak boleh jamaah sekalian. Tapi kalau misalkan dia ingin benar-benar nikah, nah masalah seperti itu. Punya masalahnya allati tufdi ila syirki, yang bisa menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Wa rasulu jaa bin nahyi 'ani syirki wa sadda dara'i'ahu al-muftiyati ilaihi. Dan Rasul datang melarang kesyirikan dan menutup segala celah-celah yang akan menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Sehingga artinya masalian bahwasannya kaidah yang ketiga ini menyebutkan kepada kita bahwa tata cara ibadah orang-orang musyrik yang beraneka ragam intinya hukumnya sama. Apa aja masalian? Syirik akbar. Sehingga tidak ada bedanya antara orang yang nyembah malaikat dengan yang nyembah hewan. Nggak ada bedanya, sama saja. Dan semua berhak untuk diperangi. Semua berhak untuk diperangi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian masalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Ya, selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana batasan kita menghormati ulama, tapi tidak sampai mengkultuskan. Nah, juga menghormati yang sangat ya seperti berlebihan lah, karena dianggap ulamanya itu orang yang sangat tersohor, tapi tidak sampai menyembah. Batasan bagaimana? Misalnya kalau perintahnya kalau imam dalam surat itu kan sami'na wa ata'na, itu manut apapun yang diperintahkan. Tapi dalam hal ini kami dalam perintahnya adalah batasan menghormati yang diperbolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah, saya ada pertanyaan ini menarik ya. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana apakah mungkin gini, apakah ada batasan-batasan ketika kita ingin menghormati para ulama? Ya. Atau batasan-batasan yang tidak dibolehkan ya, ketika kita ingin menghormati para ulama. Ya. Jawabannya gini jamaah sekalian. Sesuatu yang menjadi hak khusus Allah ini yang tidak dibolehkan diberikan kepada makhluk. Ini intinya. Kemudian jamaah, segala sesuatu yang akan menjatuhkan seseorang ya, untuk memberikan hak Allah kepada makhluk, ini juga sama nggak boleh. Tidak boleh. Jadi intinya gini, sesuatu yang itu hak milik Allah tidak boleh kita berikan kepada makhluk, sampai situ. Begitu pula perkara yang akan menjadikan seseorang memberikan hak Allah kepada makhluk, jadi perantaranya, itu juga dilarang. Contohnya gini jamaah sekalian, zina itu haram. Perantaranya apa? Nonton film-film yang nggak benar. Maka nonton film yang nggak benar ini haram, walaupun ini bukan zinanya, tapi bisa mengantar orang berzina, maka diharamkan. Ya.
Jadi intinya diharamkan, perantaraan juga diharamkan. Maka kita perlu untuk mengetahui apa sih hak-hak yang khusus milik Allah. Itu penting. Hak yang khusus milik Allah itu ada 3. Pertama di dalam rububiyah Allah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, mengatur alam, kemudian memberikan rezeki, kemudian apa lagi jamaah salin. Pokoknya perbuatan Allah. Kemudian yang kedua jamaah salin, hak di dalam ibadah. Hanya ibadah itu hanya khusus milik Allah. Ibadah itu banyak, pengagungan, kemudian ya segala pujian, ini segala pujian itu milik Allah. Pengagungan itu milik Allah. Maka kalau pengagungan ini diberikan pada makhluk, ini nggak boleh. Yang ketiga dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu perlu diketahui. Makanya masalian, selain dari itu, ya, ucapan-ucapan pujian-pujian yang diberikan kepada sama kita selagi tidak melanggar ya aturan-aturan Allah, maka dibolehkan, tidak masalah. Apalagi jamaah ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini terkait dengan muamalah. Dan kita kembali kepada kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Hukum asal di dalam muamalah itu dibolehkan. Hukum asalnya selagi tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Contoh misalkan ya, menghormati ulama dengan cium tangan boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ada larangannya? Tidak ada. Bahkan yang ada sahabat pernah melakukan. Sahabat pernah melakukan. Ya. Menghormati ulama dengan sujud boleh tidak? Enggak boleh. Kenapa ada larangan? Oh, tapi niatnya menghormati. Enggak boleh. Kenapa? Sudah dilarang. Sudah dilarang. Zaman dulu memang zaman pernah dibolehkan. Contoh syariatnya Nabi Yusuf itu boleh. Seorang anak untuk menghormati orang tuanya dengan sujud boleh. Tapi ketika datang syariat Nabi Muhammad enggak boleh. Enggak boleh. Atau kini zaman saya menghormati ya, para ulama dengan memanggil apa namanya? Pak Yai. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Pak Yai. Boleh tidak? Ada dalilnya? Ada dalilnya yang membolehkan? Enggak ada. Ada yang melarang? Enggak ada. Maka selagi ini ucapan-ucapannya baik, enggak masalah. Atau panggil Mbah Yai. Boleh ya, Mas? Boleh. Kenapa? Satu, tidak bertentangan dengan syariat, kemudian tidak ada dalil yang melarang. Maka enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau misalkan saya berlebihan, memanggil dengan panggilan yang berlebihan, ya apa namanya, Malikul Amlak, raja di raja, boleh? Boleh tidak jemaah? Wahai raja di raja, nggak boleh karena ada larangan. Karena raja di raja itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga artinya gini jemaah sekalian, pokoknya ketika sanjungan dan pujian tersebut tidak bertentangan dengan dari syariat, ya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Baik dengan memanggil dengan panggilan Pak Yai ataupun yang lainnya, maka tidak masalah, boleh. Kenapa? Karena memang tidak dilarang. Tapi kalau berlebihan, maka jelas ada larangannya. Berarti nggak boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau menciumnya sampai kadang bolak-balik ini kadang Iya. seorang kiai. Ya jemaah sekalian, bagaimana kalau mencium tangannya sampai dibolak-balik? Sampai badannya cium-ciumnya. Maka ditanya maksudnya apa dulu itu. Ini banyak kemungkinan. Kalau misalkan ada apa namanya niat bertabaruk jamaah, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Dia cium sampai bajunya, sampai tangannya berkali-kali. Niatnya tabaruk jamaah. Tabaruk misalkan dengan apa? Dengan pakaian atau dengan jasad, boleh tidak? Bertabaruk dengan jasad orang saleh, boleh tidak? Nggak boleh?
Tahnik boleh itu gimana? Tahnik itu tabaruk bukan? Tabaruk dengan ludah boleh tidak jemaah? Makanya tentang tahnik itu ada silang pendapat. Rasul jelas boleh tanpa perselisihan, boleh. Selain Rasulullah. Al-Imam An-Nawawi, ya, wallahu a'lam jamaah sekalian. Beliau di antara ulama yang membolehkan bertabaruk dengan orang saleh kalau nggak salah. Itu Al-Imam An-Nawawi. Kalau nggak salah seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, hujjah yang benar atau pendapat yang benar dalam masalah ini nggak bisa. Karena hujjah sebagian ulama yang mengatakan boleh bertabaruk dengan orang saleh itu dikiaskan dengan Nabi. Dikiaskan. Ya. Sebagaimana bertabaruk dengan Nabi boleh, berarti dengan orang saleh boleh. Jawabannya ini kias tidak benar. Kias ghairu mu'tabarah atau kias ghairu mu'tabar. Kenapa jemaah sekalian? Satu, ya, mengetahui kesolehan seorang itu tidak hanya sebatas dengan zahir, tapi apa? Hati, zahir dan hati. Kita melihat orang rajin sholatnya, rajin sedekahnya, apakah menjamin hatinya soleh? Soleh tidak jemaah? Enggak menjamin. Kita nggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Jadi kalau misalnya, oh ini kan orang soleh, saya bertabaruk, belum tahu barangkali di rumah, ya kerjanya macam-macam nggak benar. Kita nggak tahu. Yang kedua, sepeninggal Nabi tidak ada seorang pun sahabat yang akhirnya bertabaruk dengan sahabat yang lain. Nggak ada. Nah, sehingga artinya memang jemaah sekalian itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ditanya dulu, itu maksudnya apa tuh? Maksudnya tabaruk nggak boleh. Maksudnya misalkan cinta, maka jawabannya ya sudah, jangan berlebihan. Berlebihan maka tidak dibolehkan. Apalagi sampai diciumi semuanya misalkan, nah ini berlebihan. Tapi kalau sekedar misalkan bolak-balik, ya sekedarnya saja tidak masalah. Tapi kalau sampai berlebihan maka nggak boleh. Ya tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang masuk ke dua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di kalangan masyarakat masih sering dan dianggap hal biasa bahkan harus. Apa? Ketika mendirikan. Apa dulu? Izin bertanya di kalangan masyarakat masih sering dan dianggap hal biasa bahkan harus. Ketika mendirikan rumah atau bertepatan hari tertentu, masyarakat menyediakan sesaji untuk tolak bala. Bagaimana status keimanannya? Apakah otomatis kafir? Dan bagaimana cara menasehati? Nah, ya jemaah sekalian, perbuatan seperti ini termasuk syirik. Apakah syirik akbar ataupun syirik kecil tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Kalau misalkan dia melakukan hal tersebut dengan berkeyakinan hanya sebagai sebab, tetapi yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah, misalkan perbuatan ini syirik, tetapi syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini misalkan kalau tidak memberikan sesajen, ya, kalau misalkan memberikan sesajen, maka penghuni tempat tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Jalla wa Ala, maka ini termasuk syirik akbar. Nah, sehingga tidak dibolehkan. Nah, sehingga kalau misalkan gini, menghukumi mereka apakah langsung jatuh kafir, maka itu butuh apa? Iqamatul hujjah. Ya barangkali maksudnya berbeda, tapi intinya memang syirik, perbuatan syirik. Nah, sehingga kita yang tahu wajib untuk mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika dengan tangannya, kalau dia mampu juga dengan lisannya, kalau dia mampu juga dengan hatinya. Dan itu serendah-rendahnya iman. Jangan dibiarkan. Dan kalau misalkan itu terjadi di keluarga kita nggak boleh membantu. Tidak boleh membantu. Bahkan yang kewajiban kita adalah mengingatkan. Ya, bukan mendukung seperti itu. Karena ini perbuatan syirik. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin didolimi. Masa kita tidak marah? Harusnya marah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, kalau menghormati pemimpin masuk di dalam suatu ruangan,
yang hadir di tempat tersebut yang tadinya duduk kemudian berdiri, apakah diperbolehkan? Ya jamaah sekalian, berdiri untuk menghormati seorang, ya, atau dengan apa namanya, nunduk untuk menghormati seorang, boleh tidak jamaah? Hah? Dia nunduk untuk menghormati orang boleh tidak? Nah, kalau menghormati dengan menunduk nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh jemaah sekalian. Atau berdiri dalam rangka untuk menghormati orang, ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau misalkan antum cium tangan kemudian kok sambil nunduk, ini boleh tidak jemaah? Tujuannya cium tangan dibolehkan, tetapi dengan cium tangan akhirnya sampai antum menunduk, boleh tidak? Boleh, asalkan jangan sampai batasan ruku. Tapi kalau sengaja dengan perbuatan ada orang berdiri menghormati, ini nggak boleh. Atau misalkan dengan ini sengaja seperti itu, maka tidak dibolehkan. Islam sudah punya cara. Bagaimana cara untuk menghormati? Tatkala kita berjumpa misalkan, bagaimana caranya? Ucapkan salam bukan dengan, boleh tidak kalau misalkan assalamualaikum? Kalau dengan isyarat saja, isyarat salam boleh, dengan tangan boleh. Misalkan nggak bisa jawab misalkan. Tapi kalau misal hanya dengan, dia bisa dengan lisan kemudian dengan tangan misalkan, ya jangan. Ya. Artinya gini, masalah menghormati seorang itu sudah ada cara-caranya, maka jangan dirubah dengan berdiri ataupun menunduk, jangan. Ya, kenapa? Ya khawatir dia merubah cara yang sudah diajarkan oleh Islam seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi gini ya, bedakan ya antara dia berdiri tapi tujuannya untuk menyalaminya, beda ya. Contoh gini, ada orang datang kemudian berdiri untuk apa? Salaman. Itu enggak masalah, beda. Jangan disamakan ya. Jangan disamakan. Tapi kalau misalkan sengaja, nah itu jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada orang datang, syekh atau guru, kita kan lagi duduk nih, berdiri untuk apa? Nyalami, berjabat tangan misalkan, boleh tidak? Boleh, karena itu masuk etika yang baik, tidak masalah. Jadi dibedakan seperti tadi ya, ketika salam, cium tangan sampai nunduk misalkan, maka ini spontanitas, ya, refleks. Karena memang kadang-kadang ya tangannya gini, hanya kita seperti ini, maka ini tidak masalah. Asalkan jangan sampai tadi batasan ruku seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya tadi berdiri saja, ya hindari saja. Karena khawatir ketika dia dengan berdiri saja, ini ada unsur pengagungan, pengagungan seperti itu. Pertanyaan satu lagi, berdoa itu bersama-sama dengan sendiri itu bagaimana hukumnya? Berdoa bersama-sama dengan sendiri. Itu lebih baik yang mana? Oh, nah. Ya jemaah sekalian, lebih baik yang mana, berdoa bareng-bareng atau berdoa sendiri? Berdoa sendiri. Mana jemaah sekalian? Jawabannya lihat kondisinya.
Kalau berdoanya ketika misalkan kunut witir ya bareng-bareng. Ya, ketika misalkan sholat kunut, imamnya kunut witir bareng-bareng tidak? Bareng-bareng. Sholat istisqa bareng-bareng. Tapi kalau kita bicara secara hukum asal, maka yang afdol sendiri-sendiri. Kenapa? Hajat kita beda-beda. Ya, yang satu misalkan ingin disembuhkan penyakitnya, yang satu ingin dilancarkan rezekinya. Satunya mungkin beda. Pengen ditambahkan istrinya misalkan, beda-beda jamaah. Atau pengen dapat istri karena belum nikah, kan beda-beda. Kalau kita amini misalkan, oh ini masalah nanti. Apalagi yang amini ibu-ibu, ternyata doanya apa? Imamnya doanya apa? Minta istri yang kedua. Oh pulang-pulang istri suaminya nikah lagi, oh, repot jamaah. Jadi artinya memang yang afdol kalau bisa doa sendiri. Tapi kalau seandainya misal kita tahu ada seorang dia doanya bagus, kemudian spontanitas kita mengamini, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan doa bersama dalam artian dibuat ritual tertentu, tata cara tertentu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh kan? Kenapa? Karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena masalah yang doa yang Nabi pimpin itu diantaranya ketika sholat. Contoh ketika sholat istisqa, sholat witir, misalkan ketika kunut witirnya, ini memang masalah ada dalilnya. Tapi di luar itu spontanitas, seperti ketika misalkan Nabi menguburkan sahabat di Baqi, setelah selesai dikubur kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li ahikum, mintakanlah istighfar untuk saudara kalian, was'alullahu tasbit, dan mintakanlah keteguhan untuknya. Kenapa? Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Akhirnya para sahabat jamaah sekalian mengamini doanya Rasulullah SAW. Ini spontanitas, bukan dibuat dibuat programnya. Baca ini, enggak seperti itu cuma saja. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang masuk lagi, bagaimana caranya bertobat karena kita baru menyadari bahwa kita pernah melakukan kesyirikan yang sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa perbuatan itu syirik. Bagaimana caranya bertobat? Bertobat karena kita baru menyadari bahwa kita pernah melakukan kesyirikan yang sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa perbuatan yang kita lakukan itu syirik. Ya jemaah, bagaimana cara kita bertobat yang dengan perbuatan syirik yang pernah kita lakukan yang sebelumnya tidak tahu itu kesyirikan? Ya, jawabannya masalahnya kalau memang tidak tahu maka Allah maafkan. Innallaha tajawaza an ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu ali. Jadi Allah itu maafkan dari umatku, kata Nabi. Kenapa? Karena kesalahan, karena lupa, karena dipaksa. Dia nggak tahu. Dan murni jamaah ini memang ya, karena apa jamaah? Benar-benar kejahilannya. Bukan dalam artian dia mampu belajar kemudian tidak mau belajar, bukan. Karena memang murni dia nggak tahu. Maka yang seperti jamaah salin wallahu a'lam, dia masih mendapatkan ya udzur bil jahal. Udzur bil jahal. Maka setelah tahu ya harus segera bertobat dan istighfar, jangan diulangi. Jangan diulangi seperti itu jemaah sekalian. Kalau misalkan dia setelah tahu kok tetap dilakukan, nah ini bahaya. Nah ini mungkin jemaah sekalian kalau misalkan syiriknya akbar bisa kufur seperti itu. Tetapi kalau misalkan tidak tahu, ya sudah, setelah tahu dia istighfar, bertobat, dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Cukup jamaah sekalian. Ya, terakhir jamaah saya tekankan lagi tadi terkait tentang masalah apa? Berdiri untuk berdiri apakah dibolehkan ataupun tidak. Pokoknya bedanya gini. Kalau berdirinya untuk mengagungkan itu haram. Tapi kalau berdirinya hanya sekedar untuk menghormati, boleh tidak jamaah? Bukan untuk mengagungkan. Boleh tidak? Boleh. Tetapi sekali lagi jamaah, ini juga ada ketentuannya. Tidak sembarangan seperti itu. Nah, kadang berdiri untuk menghormati dan mengagungkan itu kadang hampir mirip. Bedanya di niat seperti itu. Nah, sehingga memang ya tadi harus berhati-hati. Tapi kalau murni untuk menghormati, ya, tidak sampai haram. Ya, kadang dibolehkan kalau memang itu adat yang berlaku di tempat tersebut seperti itu. Tetapi memang hindari sikap lebihan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.